Ya, selamat sore. Kami dari media digital media bersayap berada langsung di lokasi turnamen, yaitu di lapangan futsal Nisrina, yaitu di Made, Surabaya Barat. Ya, saya ingin tahu di sini ternyata ada turnamen futsal Muki Cup. Ya, kebetulan kami bertemu dengan ketua panitia dan juga pengurusnya yang lain. Saya ingin tahu bagaimana turnamen Muki Cup ini. Pak, siapa namanya, Pak? Ya, Shalom, saya Rizky Trianto. Saat ini sedang melayani menjadi ketua panitia turnamen futsal Muki Cup 1. Jadi ini Muki Cup 1 ini berarti nanti akan ada Muki Cup 2, Muki Cup 3, ya gitu. Nah, ini turnamen futsal yang diselenggarakan antar pemuda gereja yang ada di Surabaya dan Sidoarjo. Kebetulan juga ada yang dari Kediri beberapa. Nah, ini tujuannya supaya untuk mempererat persatuan dan kesatuan untuk pemuda gereja membangun jejaring di luar gereja, supaya memperkokoh lah semangat pemuda. Ya, kita juga menjelang Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober nantinya. Oh begitu. Mungkin ada yang belum tahu, Pak. Apa MUKI itu, Pak? MUKI itu adalah Majelis Umat Kristen Indonesia. Itu kami ada di DPD atau pimpinan daerah, kemudian ada DPW Jawa Timur. MUKI ada di beberapa cabang di Jawa Timur, sekitar 25-28. Nah, kebetulan saya sendiri di DPD MUKI Surabaya. Kalau boleh tahu ada berapa jumlah yang ikut turnamen ini? Nah, dari awal peserta yang sudah mendaftar itu 24 tim. 24 tim? Ya, tapi karena ada satu dan lain hal, turnamen diundur karena situasi kondisi yang belum kondusif waktu itu, sehingga yang bertahan sekitar 18 tim. 18 tim itu saya lihat tadi tidak hanya dari kota Surabaya ya? Iya, ada yang dari Sidoarjo, Kediri juga. Sidoarjo dan Kediri, ya. Ya, Pak, namanya siapa, Pak? Hisman Onja. Isman Onja. Bapak sebagai apa ini? Ya, saya sebagai sekretaris DPD MUKI Kota Surabaya. DPD MUKI. Dalam untuk turnamen ini? Kami sebagai penyelenggara ya. Kami penyelenggara saja. Saya melihat ada 18 tim. Apakah sebelumnya memang sudah undangan sudah tersebar di pemuda-pemuda gereja di sini di Surabaya atau bagaimana ini? Jadi sebetulnya gereja-gereja ini yang mempunyai tim-tim futsal itu sudah membangun jaringan ya. Membangun jaringan, ada komunitas khusus bagi para pecinta futsal di pemuda gereja. Nah, termasuk kami ini mungkin ini sekarang memberikan dampak berupaya untuk membangun basis kekuatan gereja melalui pemuda, yaitu dari minat futsal atau minat olahraga. Jadi ketika kita undang gereja per gereja, kita undang melalui komunitas futsal gereja itu banyak yang minat begitu. Itu yang menjadi kemudahan dan peluang bagi kita dan khususnya MUKI begitu. Jadi awal tujuannya ini diselenggarakan ini memang begitu ya? Betul. Jadi supaya kita bisa menjadi terang dan garam bagi pelaku firman Tuhan lah dalam kehidupan kita di kota Surabaya khususnya, dan khususnya pemuda gereja ini juga semakin bisa membaur dengan rekan-rekan seperjuangannya, seusianya, begitu sih. Berarti saya melihat untuk kali ini MUKI Cup yang pertama ini hanya dikhususkan untuk jejaring sesama gereja ya? Betul. Apakah ada pemikiran untuk
multi agama atau bagaimana ke depan? Belum ada untuk multi agama, cuman dalam rangka menjunjung kebinekaan, kita juga buat peraturan ya, Mas ya. Kebetulan beliau yang bertanggung jawab dalam pertandingan, Pak Sekda MUKI Surabaya ini. Jadi kita berikan kesempatan 2 pemain dalam setiap tim selain dari gereja atau dari umat Kristiani. Jadi boleh diizinkan? boleh untuk 2 lah ya, 2 pemain. Artinya kalau terpaksa tidak ada lagi atau apa, memang ada tim yang 2, tapi semua rata-rata ini. Tapi kalau untuk antar yang umum, kita masih belum kepikiran ke sana, belum ada. Apakah persyaratan untuk turnamen ini, tim ini dibatasi usia atau ada persyaratan yang lain? Ya, usia pastinya, usia pemuda. Usia pemuda. Ya, pertama, terus kemudian mendapatkan izin dari gereja atau lembaga Kristiani. Gitu. Lembaga Kristiani Ya, yang menaungi. Pak, saya lihat tadi ada 18 tim. Untuk menjangkau itu apakah ada biaya pendaftaran dan sebagainya? Ya, jadi pada umumnya memang hal yang lumrah ya, dalam sebuah kompetisi futsal itu kita memberikan persyaratan, yaitu biaya pendaftaran 750.000. 750.000. Dan memang itulah bentuk loyalitas dan fanatisme pencinta futsal ya. Loyalitas pencinta futsal itu mereka tidak pikir panjang, bahkan mereka semua langsung bergotong royong untuk segera melunasi biaya pendaftaran dan juga menjadi bagian peserta begitu. Saya lihat ada juara 1, 2, 3. Ada total berapa Pak hadiah yang diperebutkan Pak untuk turnamen ini Pak? Kalau total rupiah kita 10 juta rupiah. 10 juta rupiah selain piala dan sebagainya ya? Ya, jadi 10 juta itu ada juara 1, juara 2, juara 3, dan top skor gitu. Jadi selain dari sponsor-sponsor yang lain ya? Iya, kalau juara 1 sekitar 3.750.000 ya. 3.750. Terakhir Pak Isya dan Mas Onja ya, apa sih harapannya MUKI mengadakan turnamen ini? Harapannya ya memupuk sportivitas, kemudian menyatakan kasih dalam perbuatan, terus kemudian menjadi terang dan garam, dan yang terpenting adalah memperkokoh persatuan dan kesatuan melalui giat olahraga. Gitu. Mungkin bisa tambahkan Pak Onja? Ya, kalau dari kami sendiri berpikir karena lewat olahraga itu sendiri, minat-minat anak-anak muda itu kita bisa rangkul. Karena tidak semua mereka itu aktif di gereja. Kalau di olahraga sangat mudah kita rangkul. Mengapa kita masuk di bidang olahraga itu, alasannya itu. Gitu ya? Ya. Oke, terakhir saya ingin tahu salam khas MUKI. Gimana? MUKI damai, MUKI jaya. MUKI damai, MUKI jaya. Oke. Lagi ya? Kurang ya? Terus gimana lagi? 1, 2, 3. MUKI damai, MUKI jaya. Luar biasa. Ya, selamat siang. Kami dari media digital Pena Bersayap berada di area yaitu turnamen futsal MUKI Cup 2025. Saya ingin berbincang langsung dengan para panitia penyelenggara apa tujuan diadakannya turnamen futsal MUKI Cup, karena saya melihat ada banyak pertandingan di tempat ini yang semuanya adalah daripada grup yang diadakan oleh MUKI Cup. Selamat siang Mas. Selamat siang Pak. Boleh tahu namanya Mas? Mintoni Pak, Pak Mintoni. Pak Mintoni sebagai apa di sini? sebagai bendahara di MUKI. Bendahara di MUKI. Mas, saya melihat di luar itu ada namanya turnamen futsal MUKI Cup. Ya, Betul ya. Betul Pak. Ini di lapangan mana ini? Ini di daerah Made Barat Pak. Made Barat, ya, lapangan futsal. Nah, Pak, boleh diceritakan apa maksud dari adakan turnamen futsal MUKI Cup ini? Ya, tujuannya untuk supaya kaum muda itu punya aktivitas yang positif, mempererat kekerabatan antar gereja, dan menambah kegiatan-kegiatan yang bisa menjunjung tinggi rasa-rasa solidaritas di antara anak muda, Pak. Begitu ya, karena Bapak Bendara, nanti saya tanya langsung ketua. Nah, karena Bapak Bendara, saya ingin tanya, bagaimana untuk ada berapa kelompok yang ikut dalam turnamen ini?
Yang pasti kurang ingat tapi cukup banyak Pak dari berbagai macam gereja di Surabaya. Berbagai gereja yang ada di Surabaya. Surabaya. Ini biayanya free atau gimana, bayar? Ya, ini ada dari sponsor, ada juga dari masing-masing gereja begitu Pak. Enggak, artinya gini, klub yang ikut pertandingan ini dia berbayar atau gratis murni? Gimana? Mereka berbayar Pak. Berbayar. Ya? Berbayar. Dan kemudian untuk total hadiahnya gimana? Ini seperti yang di Betul, betul Pak. Ini juara 1, juara 2, juara 3. Apakah juga ada uang tunainya juga ini pasti ini? ya sekitar 3 juta lebih kalau nggak salah. 3 juta lebih ya. Ya. Wah, luar biasa. Dan ini adalah hari terakhir ya sampai ketemu juara ya. Langsung final Pak ini. Langsung final. Langsung final. Luar Ya. biasa. Luar biasa Pak. Ya. Berarti setelah acara ini apa mungkin diadakan event berikutnya? Ya, ini yang pertama diadakan oleh DPD MUKI. Ke depan kita akan terus giatkan acara seperti ini Pak. Ya. Oke, Pak Mintoni, terima kasih untuk waktunya ya. Terima kasih. Kami dari Menara Sayap. Ya, selamat siang. Kami berada langsung di lapangan futsal di Made. Ingin bicara langsung dengan tim daripada yang ikut turnamen futsal MUKI Cup. Ya. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bapak. Namanya Ibu? Dina. Dina. Dina Kamagi. Dina Kamagi. Ibu dari grup mana ini? Saya dari GSIA Sungai Kehidupan. GSIA Sungai Kehidupan. Ya, betul. Ibu sebagai apa ini? Sebagai apa nih, kakak rohani, sebagai suami saya coach di sini. Oh, luar biasa. Berarti yang main adalah anak rohaninya. Tidak, anak-anak saya ada. Iya. Ada berapa yang ikut main? Anak saya secara pribadi ada 3. Kalau yang lainnya semua anak gereja kita semua. Ada berapa orang? 15 semua kita. 15 orang ya ikut turnamen ini. Apa yang mendasari kok kepingin ikut futsal MUKI ini? Oke, yang pastinya membuat anak-anak semakin semangat ya. Kalau anak-anak muda sekarang diarahkan dengan arah-arah olahraga seperti ini, saya percaya sih mereka semakin punya semangat juang yang tinggi dan nggak kepikir untuk main game aja atau narkoba dan lain sebagainya. Saya sangat mendukung, ini adalah salah satu kegiatan positif ya. Betul. Tapi memang dasarnya niat aja ikut apa memang punya fokus ingin jadi juara ini? So pasti dong kalau itu ya, karena kami juga rajin latihan juga anak-anak ya, puji Tuhan ada latihan terus continue seperti itu. Saya lihat ini sudah masuk per 8 final ya. Dan sebentar lagi kalau ini lolos maka masuk ke perempat final ini. Puji Tuhan, berdoa, berharap, beriman, percaya. Bu, kata semangat buat mereka-mereka yang bertanding dan penonton yang mungkin menyaksikan di YouTube bagaimana anak-anak rohani Ibu melakukan kegiatan positif di dalam turnamen ini. Oke, anak-anakku jangan pernah menyerah, terus berjuang dan terus tingkatkan sportivitasmu karena di dalam kamu bermain kamu mengandalkan Tuhan. Tuhan berkati. Luar biasa. Terima kasih, Bu.